Betul. Iya, tolong ambulan. Ambulan lagi, Bu. Tinggal lagi pasang berapa orang. Ya tuh orang Indo ya siruku itu ada boko siapa tipe semua nanti alam jadi saya tanya sih dulu ya lengkap kira jemaat 1 ayat 1 nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, dosakanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan salam dari semua orang kudus kepada kamu semua. Secara berbahasan kita akan membaca Mazmur 5 ayat 2-4 dan ayat yang ke-13. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memberkati dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Ku mengasihi Tuhan Allahku. Mengasihi Tuhan Allahku, Dia mendengar doaku selamanya. Dia menjawab maka kepadanya, seumur hidup aku berseru.
Tuhan. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kita. Dan saya kira inilah yang menjadi harapan kita bersama, apa yang Tuhan mau katakan hari ini kepada kita, akan rencana kita hari ini, esok, dan seterusnya. Mari kita berdoa, memohon hikmat tuntunan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, agar firman-Nya kita terima dengan baik. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah, pada saat ini kami seraya mengucap syukur, memuji, memuliakan, dan mengagungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Demikianlah yang kami alami, demikianlah yang kami rasakan dalam kehidupan ini. Karena itulah, sebelum segala sesuatunya kami lakukan bersama, kami melandasinya dengan firman-Mu yang kami percaya itulah petunjuk bagi kami, agar sukacita yang akan melingkupi kami sungguh menjadi anak kekasih kami. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan, firman-Mu akan kami terima. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun, memberkati, dan menaungi kami semua. Bapa, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu. Di dalam dan demi Kristus Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Mari kita tenang, saya bacakan firman Tuhan. Judul bacaan kita, Ribka dipinang bagi Ishak. Firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini? Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepadamulah, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnya unta itu berhenti di luar kota dekat sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham,
buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Mika, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Demikian firman Tuhan yang datang di tengah-tengah kita untuk kita renungkan bersama apa yang seharusnya dan semestinya kita lakukan dalam setiap rencana-rencana kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Sampai taman Natal berarti budak pada benar deh. Nah, ini ada kata jo, ini Pak Israel, nanina sia nenek Gerhan tentu budak pada teh. Manis sama isya tu Natal nawa adalah pura bangasya mo Miping kalau nasa kira kota coba ke balen ini kuah. Bapak Ibu Saudara, dalam pertemuan kita hari ini, ia kami membantah di kelompok adik semua ibadah persiapan perkawinan, persiapan pak pasaka tu lata pogau lante atu totemu. Malvin si Solalisa la kita mintu na rapu. Saya untuk tu tanah Solanasa, dia untuk bulan na penansa Solanasa, anta si pulung melomba lante atu totemu. Kami nolantalangan uang atu totemu.
Duka menjadi tanda laku kita semangasan kuat inang tae bantu apa bisa disatuan yo kaleta sia menjadi kamana peranta kumua bo puang mana tulang pasundon ni laku kaleta di kaparanduan lata angkaran lata padutun randu totemo saya lako atu masiang ya paraka tantu tanga di tua kena kaparanduan ia toton tangunungan di tangan laku anak Rasulullah lantikula di patu laku satu, dan dua, ta'ala lantai kami memban halo, tohen. Jadi saya semua di batu tulipunal kami memban, saya semua yang karena tunal kami memban, sanadina. Tidak yang membetulan kenapa siapa nakar soalan. Lompok lagi apa tulah takobau umbalasus itu penanta saya tangata lendakaran teka paranuan randu kalau totemo saya lako Masia. Palasan tatlo temo untuk kana diyon na Abraham tundakaran baine lana sang kalamaran anak na iya mutu Isa. Matumbay na dakarani targanisan Isa ka undaka kalinay. Dia kata undakaran kote sama nih. Le, yo. Oh HP na ada indakaran nih, oh yo. Sehingga dukot ya HP itu mulai bisa duka pala indakaran jodoh teh. HP. Jadi yang belum punya jodoh, bisa nyampui HP 10. Saudara, dalam bacaan kita, Abraham mengutus hambanya Eliezer untuk mencari pasangan hidup Ishak. Ya bahwa ia ambil jadi ia mesti ditentukan itu mintunan tidak tentu punya alasan tersendiri berada di tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Dia telah berada di tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Babi nang teebara kaito benelan na Kanaan tunat to namanggi orang namale undaka imang bela. Jadi Malvin membela para umur kawan. Tidak mungkin sama dengan Abraham Bapak Ibu Saudara. Tentu dalam tanah Kanaan saat itu ada juga perempuan, bahkan presiden lebih cantik indah. Ia tenap parana Eliezer. Abraham tidak memilih orang Kanaan. Natas orang male undakan. Tandai puang tamu nisanan puang tamu menomba laku puang tuna penombai Abraham puang tuta penombai duka lante atau lote. Dapat memungkinkan kompromi iman di kemudian hari. Dapat memungkinkan kompromi iman di kemudian hari. Bisa saja yang anak mengikuti iman ibunya secara khusus orang Kanaan, mengikuti cara orang Kanaan, mengikuti kepercayaan orang Kanaan, sehingga tentu keturunan Abraham tidak lagi akan mengenal Tuhan Yesus datang. Dari sini kita bisa melihat bahwa Abraham begitu serius menerapkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidupnya. As-salah, ma'baini dan lain sebagainya. Tetapi dia menerapkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidupnya dan mengutamakan kepatuhan pada kehendak Allah dalam rangka penggenapan rancangan Allah bagi hidupnya dan keturunannya. Penting untuk mengutamakan kepatuhan dan ketetapan kepada kehendak Tuhan dalam rencana. Jangan oleh karena apa yang kita miliki hari ini lalu membuat kita berbangga diri dan melupakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena hanya oleh ketetapan dan kehendak Tuhan lah maka sukacita itu akan sungguh menjadi bagian kita. Sebagaimana Abraham oleh karena kepatuhan pada ketetapan dan kehendak Tuhan, sungguh dia terberkati bersama dengan
seluruh keluarganya dan keturunannya, bahkan sampai kita hari ini. Sungguh terberkati. Seandainya Abraham saat itu acu semua umbom karena kau Ishak di rumah Allah kau bisa jadi. Tentu berkat yang dijadikan kepada Abraham tidak akan terjadi dalam sukacita, tidak akan menjadi bagian dari keluarga Abraham. Nah, ini yang pertama yang Tuhan sampaikan dalam persiapan kita hari ini. Yang kedua, dalam rencana Abraham itu ia mengutus hambanya Eliezer, tapi tidak mengutus begitu saja. Tanya aku ikut semua, ngomong kok Eliezer, kau temo, mari bangsa kau tanya. Apa yang dilakukan? Mari perhatikan Bapak Ibu. Abraham mengawalinya dengan meyakinkan hambanya itu untuk juga mengikuti petunjuk Tuhan dengan mengambil sumpah hambanya itu. Potongan dah semua. Ia tu rencana nangkaran. Mungkin karena Eliezer kembali tetap. Na pauni kada semua. Pengkilalai itu puang kali kamu Eliezer. Jangan sampai salah kok. Dia dimanibai di melong musiro lako. Na iya bang siya mo simpulo si muri. Jangan Eliezer. Ingat. Pengkilalai. Pak patulun dari puang umanin nar. Bersumpah kalau Eliezer. Yang menonton di suatu Eliezer bersumpah. Jadi tidak begitu saja. Tapi yang napauni Pak pakilala kada puang na patutunan nila ko dito. Eliezer. Iya. Nama siya mo tiapa. Siya memang kamu tu pelaminan jong. Bang kamu malpin. Bangka siya mo. Oh bangka. Yo. Nuira kaya. Nah, saka amat timi jes, desa prajes mo. Desa mo. Oh, dinukang bayi toraya. Oh. Nguira kaya na saka du kamu tumay. Siya minto na saka sa dia. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, bukan berkat itu yang membawamu pada bahagia, tetapi sumber berkat itulah yang membawamu pada bahagia. Seperti Eliezer. Bukan karena 10 unta yang dia bawa, bukan karena anting-anting emas yang ia bawa, bukan karena gelang emas yang ia bawa. Kalian itu naban kan bisa banget pakai ulon-ulon apa ini? Oh indah kamu tangan ke 10 unta emas, anting-anting emas, gelang emas, oh ini tangan apa? Bisa banget pakai batu na posontonan Eliezer untuk melihat perempuan kumua yang tidak cantik-cantik na taklan na purera kay Eliezer rak ote palagi kay kupacuran miti unta ko ina kuri ko dito mo sujud tarak o tulak ko malombo bang laman itu. Tetapi tidak, semua karena kasih setia Tuhan. Karena itu kepada saudara berharaplah juga akan kasih setia Tuhan dalam rencana ini, maka sukacita sempurna akan menjadi bagian kamu seluruh keluarga. Amin. Terima kasih. Tuto makada puang umpe badiki itu dia anak di palakung na lantai kami nomban na tutotemo. Tak boleh semanga itu pebadin na puang atau tumampata. Kunolai pak puri-purian tu datang karan, kunolai pundi tu datang patengka, kunolai batang karan. Napuan ni Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bagaikan bejana siap dibentuk, kita nyatakan sebagai syukur kita, sukacita kita hari ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Kuasa rohmu budi baharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh pakailah sesuai rencanamu.
Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Maksudmu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Terus mga opuan, lantai kami nombangki, kami nolong ki mati kalimi. Mi pibali mo, tuminto ki ang na ki palakun na mati kalimi. Pre sumanga puang, nataranak mo rakan ni pinamasalok ni. Ni matoto ang nangkarani, nakbiraka. Tontong ki po parandangan tepe pelulumi, pebalimi, lakokani solanasan kani. Pre sumanga po kadan ni puang, tutumong pibalikan ni teminto rapo. Iyan na morato, kisende pakadua di lo malabi mi makure semangat manimang pole paraya kipu dito sangan mi puang kipatu tunte may kure semangat kinole pun dito mangka kipatengka batang kaleki kipasak kidu kami rato puang timiyon na pala batang kaleki tu manubuda pakian puin ete mi kisorong na nina tarui kali kaki nami puang kikina umpatu tunmewe dan katuan ki porapa ki pumopa ki porongko siapa si poparan nulan Natal la biraka sakka melo teme pena la umpel lambi itu tahun pak kamu siang tahun baru lakukan di soranasan ka kama totoran jabatan kali kita tontong siya mi pasi kita kan ni obuah urung kami para to la tu tundu kami inde kaparanuan la kote siulu anak ki soladua la diangkaran tu pak pasakena rampanan kapak la kote anak ki soladua. Iya nga kami puang mitontong si surat ni rando kallo to temo nangkaran ni pasakka ite mintu na sa ila ko atto masiya sidaro na temi mintu o katuang ki solanasan kallo to temo puang kipatuto ni mati kareli taranak kan ni pamatoto kan ni pamasakke-sakke kan ni solanasan kipatuto meloy kiang karan meloy na sakka melo te pak marwasan masyang allo belanna pak tunduan siya pak kabroli kurre semangat puang Indiat tu kini mo menomba. Tarima mi te kami nombangki. Tarima mi te pak puri-purianki. Papaton to kabangki kana seto kumuan. Wa akan nala pak pureng gitu dari samin dengan pak pureng di kama. Mi pare pagar mi rato puang tudion na dosa saya kesalahan kinda na yang menjadi sakalangan lang tarima itu. Minto kaparanuan temo sia masyangallo. Dan Kristus Yesus. Rampo sambal. Amin. Yesusku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kepada saudara Malvin dan Lisa juga semua rukun keluarga, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah semuanya hari ini dalam ketetapan dan petunjuk Tuhan. Maka sukacita yang sesungguhnya akan menjadi bagian kamu semua keluarga. Arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Na puang merampas sakit komi sam katirinay komi solanasang, na puang meramparangi komi lindo masukan na siyong katuluturi komi, na puang merampas itarana komi pinamasalok na. Mi matoto siya masakit ng karan iti sara totemo tontong say lakona.
Ratu pisang teguan lu. Ya, oke, terus semangat. Nah, ya, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kasih-Nya sehingga kita boleh berkumpul dalam ibadah pada saat ini, dan oleh karena kasih-Nya juga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih pada Majelis Gereja Jemaat Pengalah yang sudah mengatur pelayanan ini, yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Dan terlebih kepada Bapak Pendeta yang sudah membawakan firman kepada kita semua untuk sebagai bekal di dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir bersama-sama dalam mendoakan akan rencana perkawinan anak kekasih Malvin dan Lisa yang akan direncanakan pelaksanaannya besok di Awan. Semoga ini oleh karena doa kita semua ini bisa berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami sampaikan bahwa ya sesuai dengan informasi yang kami terima dari awal bahwa pelaksanaan ibadah di sana sekitar jam 10. Jadi mungkin persiapan kita untuk berangkat dari sini mungkin kita start setengah 8 karena perjalanan ke sana bisa kita tempuh 1,5 jam kalau itu lancar. Jadi ya dari tempat ini kami mengundang kepada Bapak Pendeta dan segenap majelis dan jemaat pengalah dan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini untuk kita sama-sama datang memberikan doa restu kepada saudara kekasih kita Malvin dan Lisa. Ya mungkin ini yang kami bisa sampaikan, dan ya kami mohon maaf bila dalam ibadah ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita semua. Kami segenap keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mungkin ini yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kita ke semua dalam sama-sama mendoakan rencana perkawinan dari anak kekasih Malvin dan Lisa. Ya, terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, namun karena kuasanya mampukan ku semua karena anugerahmu.
Tunaikan ucapan syukurku
Ya, Pak, ya.